selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Takut, jadi nggak mikir. Kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Solo itu dulu itu ya, kenapa kok gue masuk Solo 2012? Itu tujuan gue bukan Solo, Mas. Solo itu cuman batu loncatan aja, karena Solo itu market bebas, nggak ada yang menguasai, nggak ada. Rosalia pun nggak nguasain Solo. Solo itu market bebas, market mencar. Ibaratnya lu kalau punya beras nih satu tampah itu lu sebar, Mas. Itu Solo marketnya. Dulu gue masuk Solo itu tujuan gue bukan Solo, tujuan gue Wonogiri, Mas. Paham ya? Sama kayak gue sekarang nih masuk Pekalongan, tujuan asli gue bukan Pekalongan, tujuan asli gue ada satu titik. Misalkan Sukaria Ngapak Nesia, nggak tahu ya, gue kayak ngerasa tertantang aja buat ngegedein Ngapak, kayak wilayah Ngapak lah sama selatan, karena itu achievement yang selama ini belum pernah gue dapet, Mas. Paham gak? Kalian tahu dong terakhir gue di HR, gue ngembangin HR di Pekalongan dari 6 bis ya. 5 bis apa 6 bis sih? Sampai akhirnya 12 bis. Dan itu perjuangan gue belum selesai gitu. Target gue masih ada gitu. Dan sekarang ketika gue keluar itu malah mengkeret gitu. Nggak malah meluas seperti apa harapan gue dulu gitu. Makanya terus akhirnya gue pengen MTI menerusin cita-cita gue yang sempet tertunda. Widih. MTI bakal jadi apa ya? Ya nerusin perjuangan gue terakhir di air. Achievement gue tinggal itu aja bener. Dari semua wilayah di Pulau Jawa. Itu bener-bener wilayah terakhir, Mas. Solo Raya udah, Wonogiri udah, Malang udah, Purwodadi udah, Muria Raya udah, Madura udah. Udah semua udah komplit. Terakhir satu-satunya memang jalur itu. Jalur Laka-Laka Pekalongan sama ke selatan sampai Wonosobo. Cuman itu aja yang belum pernah gue pukul, belum pernah terjun ke situ. Purworejo nggak diturunin, enggak lah, udah ada Mas Antoni. Purworejo, terus apa namanya, Wonosari, Tulungagung, tunggu aja. Jadi kayaknya dipaksa ngebut aja, Mas. Capek gue. Target yang harusnya gue kejar, gue bikin santai sampai akhir tahun. Jadi lahirnya cepet banget. Kan dulu gue bilang tuh target gue akhir tahun tuh bisa jalan 10 apa 12 gitu. Baru sebulan udah segitu, 2 bulan. Makanya jadi ekstra semua aja. Wilayah-wilayah yang tadinya masih gue tidurin, belum gue bangunin, ya terpaksa gue bangunin. Kan kerjaan, Mas. Ngebuka jalur itu kan nggak cuman lu bikin terus nunjuk, buka sono sampai sono kan. 1626 semua. Kita beli 3 unit. Utang, Mas, leasing 3 unit. Tahun berapa, Mas? Bis 1626. Udah nggak usah tanya tahun, ntar lu shock. 3 unit pakai apa, Mas? Adiputro semua. Mas, yang di atas Bogor kapan selesainya? Yang ngerjain bukan gua, yang dempul bukan gua, ngecat bukan gua, motong bukan gua, ngeplatin bukan gua. Lu nanyanya sama gua. Kayaknya belik bisa akhir tahun deh. Kalau kita ngelihat progres kalian secepat ini belik kayaknya akhir tahun nih. Kecepatan gak sih? Kadang miris gua, kadang progresnya terlalu growth, Mas. Takutnya begitulah. Lulusan SMP tapi kok cerdas gitu, Mas. Kalau kecerdasan saya ini dari lahir, Mas. Orang saya lahir saya nanya sama suster, Mas. Kenapa harus masuk Muria? Kan ada perusahaan keluarga gue di situ. Gue sih berdoa sebelum Lebaran tahun depan, sebelum Lebaran tahun 2024 udah masuk Wonosobo.
harapan gue. Kalau nggak akhir tahun 2024. Kalau kekejar program kerja gue 2024, kalau nggak sebelum lebaran berarti sebelum akhir tahun. Akhir tahun, kalau nggak sebelum lebaran berarti akhir tahun. Kalau nggak sebelum lebaran 2024 berarti akhir tahun 2024 baru masuk Wonosobo. Gue fokus Pekalongan Selawi dulu, ntar Pekalongan bentar lagi yang 10 nih udah 5 pagi 5 malam. Berarti habis itu langsung cus kita kembangin Selawi, Margasari, Banjaranyar, Yomani, ya kan, sampai ke Bumi Ayu. Ntar kalau Selawi Tegal udah 8 bis gitu, baru kita ke sana, ke mana namanya, ke Dongkal Moga. Pokoknya ngapak kita acak-acak, kita penuhin gambar wayang di ngapak. Ntar Purwokerto kapan mas? Ya ntar lah, ntar habis Tegal, Pemalang, Bobotsari, baru kita masuk Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, itu ntar terakhir. Pokoknya fokus dulu Pekalongan sama Tegal. Kalau udah kuat banget, ibarat kaki kanan sama kaki kiri, kalau udah bisa berlari, udah kuat, kokoh, baru kita naik. Kalau belum kokoh, jangan lah. Tapi kalian gak usah terlalu berekspektasi. Gue kalau masuk Wonosobo itu harga tiket gue 220, enggak 180 enggak. Gue heran tuh sama yang pada jualan tiket Wonosobo harga 160, 150. Heran gue. 220 sama kayak Purwodadi mas. Lah, mas, emang Wonosobo, Jakarta Wonosobo sama Jakarta Purwodadi jauhan mana? Jauhan Jakarta Purwodadi mas, beda dikit. Wonosobo tuh jarak tempuhnya dari Pekalongan itu paling enggak, kalau lu lewat Bobotsari ya 4 jam, 5 jam masih cuy. 10 jam. Hitungannya hampir sama kayak Semarang. Jakarta Semarang. Kok sama kayak travel mas? Lu mau bilang sama juga terserah mas. Buat gua ongkosnya segitu. Kalau kurang dari itu mendingan gak usah masuk. Ntar gue coba harga segitu masuk, kuat nggak? Kalau nggak kuat ya nggak usah masuk. Bakal apaan mas? Emang kita dinas sosial? Nggak masuk akal. Ciptakan market kamu sendiri. Kalau lu usaha itu jangan ikut-ikutan. Kalau udah tahu orang lain rugi, lu jangan ikut-ikutan. Terus konsep bisnis lu apa? Apa orientasi bisnis kamu? Ngelihat di situ kompetisinya harganya murah-murahan, nggak masuk. Terus lu ikut-ikutan nyemplung harga segitu juga. Wonosobo itu BOP paling nggak 4 lebih mas, 4,5 hampir 5 mungkin. 4,5 paling sekitar segitu. Sekarang kalau harga tiket 220. Komisi 20 prasmanan 20.000 200, potong komisi 10% 200 180, snack 5 berarti itu 175 kali 15 aja kalau misalnya jok 30-an 26 25. Kalau BOP nya dibagi 2 kan itu satu hari 1 PP ya, nggak mungkin PP kan, itu satu hari 1 PP, anggaplah BOP 4,5 berarti operasionalnya sehari 2.250.000 lah bikin. Kalau penumpangnya isinya separuh, isi 15, berarti lu dapat duit 500.000 per hari kali sebulan 15 juta. Tapi masuk mas kan hitungannya separuh. Kalau isinya 20 jadi 1 juta kan, 1 juta per hari. Kalau wilayahnya udah terbiasa dilayani oleh ekonomi mas, naik kelasnya jangan ke eksekutif, ke patas, kasih toilet, terus ya kayak PBP gitu, itu udah paling bener. Soalnya kalau dari terbiasa marketnya landasannya ekonomi, lu naikin langsung ke eksekutif, ntar penumpangnya kaget mas harganya, karena terlalu susah ngejelasin ke penumpang mas. Harga tiket selisih jauh, terus kita mau jelasin, bu ini maaf ini kelas eksekutif, mereka nggak mau tahu. Yang dilihat biasanya harga tertingginya. Kalau selisihnya terlalu jauh, loncatnya sampai 50.000 apa 60.000, penumpangnya ngerijeknya banget mas. Mereka penumpang konservatif tuh ngelihat bis selama ini ya kayak gitu. Jadi mereka kebanyakan nggak tahu nih bis yang bagusnya kayak gimana, kan mereka nggak semua mania mas.